Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Shin Tae-yong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Erick Thohir bicara soal Elkan Bagot, kita tak bisa menghakimi. Nasionalisme saya yakin masih ada. Manusia apalagi masih muda pasti agak lupa diri jika posisi di atas. Shin Tae-yong auto full senyum, rival timnas Indonesia ini ditolak mentah-mentah para pemain Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dasar penjilat sialan biasanya suka menghina media Vietnam, takjub dan terkagum-kagum lihat timnas Indonesia hadapi Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam kepanasan layaknya tersiram di muka. Philippe terusir siap jadi bos besar sepak bola Indonesia usai tinggalkan Vietnam. Sepak bola Asia Tenggara berbenah. Erick Thohir ungkap rencana besar bersama Madame Pang. Timnas Irak mundur dari Olimpiade 2024 di Paris karena ada gesekan perang terkait Iran, Israel, dan Suriah. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tegas, lugas, berkarakter. Jangan anggap Shin Tae-yong tidak berani lakukan hal brutal. Ini daftar pemain timnas Indonesia yang ditendang karena indisipliner. Di bawah arahan dari pelatih asal Korea Shin Tae-yong, timnas Indonesia secara perlahan mulai kembali menunjukkan tajinya di dunia sepak bola level Asia. Kombinasi pemain muda dan senior serta pemain lokal dan naturalisasi yang ia terapkan terbukti berhasil membuat timnas Indonesia tampil hebat. Namun sayang sejumlah pemain muda justru menyia-nyiakan kesempatan bermain di timnas Indonesia karena tindakan indisipliner. STY sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang cukup tegas jika ada anak asuhnya yang melanggar aturan yang sudah dibuat. Dirinya tak segan untuk mencoret hingga tak lagi memanggil pemain indisipliner ke dalam skuad timnas Indonesia. Berikut ini daftar pemain timnas Indonesia yang pernah dicoret oleh Shin Tae-yong karena tindakan indisipliner. Pertama ada nama Osvaldo Hai yang sampai sekarang tak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia karena pernah menolak panggilan. Selanjutnya ada nama Rifat Marasabesi yang menjadi korban ketegasan STY karena tindakan indisipliner. Ada juga nama Yuda Febrian yang harus rela posisinya di timnas Indonesia tergeser karena tidak indisipliner yang dilakukannya. Terakhir ada pesepak bola Serdi Epifano yang memiliki nasib sama dengan Yuda Febrian. Bisa jadi Elkan Bagot jika memang membangkang akan dicoret juga selamanya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Erick Thohir bicara soal Elkan Bagot, kita tak bisa menghakimi. Nasionalisme saya yakin masih ada. Manusia apalagi masih muda pasti agak lupa diri jika posisi di atas.
Ketum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai Elkan Bagot yang sempat tak merespons panggilan Timnas U23 Indonesia saat playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 lawan Guinea. Hal ini dikatakan Erick saat tampil di program Rossi di Kompas TV pada Kamis (16 Mei 2024) bersama Rosiana Silalahi. Erick menjelaskan bila memang sulit memanggil pemain dari klub luar negeri jika sebuah turnamen bukan agenda FIFA. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu (kalau Elkan Bagot dianggap tidak nasionalis, kata Erick Thohir. Saya selalu bilang kalender itu penting. Kita tidak bisa semuanya itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada Piala Asia U23 2024 ini memang tidak masuk kalender FIFA. Pemain yang di luar negeri, saya tidak punya otoritas untuk seperti itu (pengaturan jadwal liga). Jadi kita berjuang (sendiri). Rafael, Ivar, Marcelino, Justin akhirnya dilepas, tambahnya. Erick juga mengonfirmasi bila Elkan Bagot tidak dilepas oleh klubnya. Sedangkan soal tuduhan netizen, Erick yakin masih ada jiwa nasionalisme di dalam hati anak-anak Timnas Indonesia termasuk Elkan. Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, kata Erick. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan melakukan kegiatan lain, yaitu saya tidak bisa komen karena itu hak pribadinya. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok, tambahnya. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sintayong auto full senyum, rival Timnas Indonesia ini ditolak mentah-mentah para pemain Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Filipina. Dikabarkan ada 3 pemain abroad yang tolak pemanggilan dari skuad The Ascals. Skuad Garuda dijadwalkan akan melakoni 2 laga pamungkas menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno demi memastikan 1 tiket lolos ke putaran ketiga. Pasukan asuhan Sintayong mendapatkan kabar baik jelang partai final grup F tersebut. Tidak seperti Timnas Indonesia, nampaknya Filipina kesusahan untuk memanggil para pemain yang berkarier di luar negeri. Filipina mengambil langkah untuk memanggil para pemain abroadnya demi bisa mendapatkan poin maksimal meraih asa di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun usaha yang dilakukan skuad The Ascals itu tidak semulus Timnas Indonesia. Tercatat hingga saat ini ada 3 pemain abroad yang menolak pemanggilan untuk berseragam Filipina. Adalah Rafael Obermeier, John Patrick Straub, dan Gerrit Holtman yang dikabarkan menolak panggilan dari pelatih Tom Saintfiet. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dasar penjilat sialan biasanya suka menghina media Vietnam, takjub dan terkagum-kagum lihat Timnas Indonesia hadapi Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Media Vietnam The Tao 247 takjub timnas Indonesia akan menghadapi Tanzania jelang turun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka takjub karena timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas sebelum turun di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak dalam kurung 6 Juni 2024 dan Filipina dalam kurung 11 Juni 2024 di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia hanya butuh memenangkan satu laga di antaranya untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal, Shin Tae-yong tak hanya memanggil para pemain terbaiknya, juga difasilitasi PSSI agar pelatih 53 tahun itu memiliki strategi terbaik kontra Irak dan Filipina. Rencananya pada Minggu 2 Juni 2024 atau 4 hari sebelum melawan Irak, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Tanzania. Wakil Afrika ini bukanlah tim sembarangan. Tanzania saat ini menempati peringkat 119 dunia, unggul 15 posisi dari timnas Indonesia. Mereka juga dihuni pemain-pemain berkualitas, salah satunya sang kapten, Buana Samatta. Meski hanya sedikit orang yang tahu Tanzania memiliki peringkat FIFA yang bagus, yakni peringkat 119 dunia, sedangkan Indonesia hanya posisi 134. Ini merupakan laga persahabatan yang berkualitas dan dapat membantu Shin Tae-yong melanjutkan tren positif bersama timnas Indonesia, tulis The Tao 247. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Media Vietnam kepanasan layaknya tersiram di muka. Philippe Troussier siap jadi bos besar sepak bola Indonesia usai tinggalkan Vietnam. Nama mantan pelatih Vietnam Philippe Troussier kini santer dirumorkan akan bergabung dengan Indonesia sebagai direktur teknik dalam kurung Dirtek baru PSSI. Desas-desus ini semakin marak dibicarakan bahkan di kalangan media Vietnam. Media Soha.vn mengabarkan bahwa pelatih asal Prancis tersebut akan menjadi bos besar di Indonesia setelah meninggalkan skuad The Golden Star Warriors. Philippe Troussier dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF menyusul dua kekalahan yang diderita timnas Vietnam melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Kabar mengenai kepindahan Troussier ke PSSI semakin kuat setelah ia terlihat menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia U-Strip 23 melawan Guinea U-Strip 23 di babak play-off Olimpiade Paris 2024 Prancis. Dalam kesempatan tersebut, Troussier juga tampak bertemu dengan Presiden NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari, dan berfoto bersama mantan dokter timnas Vietnam, Choi Ju-yang. Kedekatan ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Troussier akan segera menduduki posisi sebagai Dirtek baru PSSI. Media Vietnam Soha.vn turut menyoroti rumor ini dengan tajam. Mereka bahkan menulis berita dengan judul yang provokatif, "Gagal telak di Vietnam, kenapa pelatih Troussier bakal jadi bos besar sepak bola Indonesia?" Munculnya rumor ini tentunya memicu rasa penasaran banyak pihak tentang bagaimana Philippe Troussier akan membawa perubahan dan inovasi dalam dunia sepak bola Indonesia. Apakah benar ia akan menjadi sosok kunci yang mengantarkan timnas Indonesia menuju kesuksesan yang lebih gemilang? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded,
your chance to be ruthless. Sepak bola Asia Tenggara berbenah. Erick Thohir ungkap rencana besar bersama Madame Pang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Ketua Umum FA Thailand, Nuaphan Lamsam, yang lebih dikenal sebagai Madame Pang. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di tengah gelaran Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, menjadikan Thailand negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut. Erick Thohir dengan bangga membagikan momen ini melalui akun Instagram pribadinya pada hari Kamis. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa diskusi mereka berfokus pada perkembangan pesat sepak bola di Asia Tenggara. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang, ujar Erick Thohir, menunjukkan optimismenya terhadap masa depan sepak bola regional. Lebih lanjut, Erick Thohir menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Madame Pang dalam upaya memajukan sepak bola di kawasan ini. Kami juga terbuka untuk kolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia, tambahnya. Kongres FIFA ke-74 di Bangkok ini bukan hanya sekadar pertemuan tahunan, tetapi juga menjadi simbol penting bagi Asia Tenggara dalam panggung sepak bola dunia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pertemuan antara dua pemimpin sepak bola ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dan memajukan sepak bola di kawasan ini menuju level yang lebih tinggi. Timnas Irak mundur dari Olimpiade 2024 di Paris karena ada gesekan perang terkait Iran, Israel, dan Suriah. Kemudian FIFA serta panitia Olimpiade langsung memutuskan Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong untuk masuk dalam fase grup gantikan Irak jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, sebelumnya selain ledakan di Iran, ABC News juga melaporkan adanya ledakan-ledakan di Suriah dan Irak. Melansir Jerusalem Post, ledakan juga dilaporkan terjadi di As-Suwaida di Suriah Selatan dan di wilayah Baghdad dan Provinsi Babil di Irak pada Jumat pagi. Penduduk di Erbil dan Mosul di Irak melaporkan mendengar suara jet tempur pada Jumat pagi. Sebelumnya, AS dan sejumlah negara Eropa telah menyerukan kepada Israel untuk tidak menanggapi serangan Iran tersebut. Isfahan dianggap sebagai kota yang penting secara strategis dan menjadi tuan rumah bagi beberapa situs penting, termasuk tempat penelitian dan pengembangan militer, serta pangkalan militer. Kota Natan di dekatnya merupakan lokasi salah satu situs pengayaan nuklir Iran. Penerbangan komersial mulai mengalihkan rute mereka pada Jumat pagi di atas Iran Barat tanpa penjelasan karena kantor berita semi-resmi Fars di Iran mengatakan bahwa telah terjadi ledakan yang terdengar di atas kota Isfahan. Ya, semoga aja Irak mundur ya, karena bahaya sekali kalau mereka nekat ikut Olimpiade dengan suasana negara ya kacau. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. Geger, Tom Haye tanggapi sindiran pedas Mirwan Suwarso dengan cara mengejutkan. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye merespon setelah ramai soal pernyataan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. Beberapa netizen Indonesia dibuat geram dengan pernyataan Mirwan Suwarso yang menyebut Tom Haye tidak mungkin didatangkan Como. Jika didatangkan, Tom Haye akan menjadi pemain lapis ketiga dari tim yang baru saja promosi ke Serie A tersebut. Pernyataan ini ternyata memicu kemarahan segelintir pihak karena pemain berusia 29 tahun itu dianggap sebagai pilar timnas Indonesia. Akibat pernyataan tersebut, kolom komentar akun Instagram Como sempat diserang oleh netizen. Mereka mengeluarkan kata-kata makian hingga mendoakan Como kembali terdegradasi ke Serie B. Tom Haye memang belum menanggapi soal pernyataan perwakilan Como tersebut. Namun di akun Instagram pribadinya, Tom Haye lebih memilih mengupload gambar daftar skuad yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Jebolan Akademi AZ Alkmaar ini masuk daftar 22 pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Heboh, Martin Paes tak masuk skuad, ini daftar lengkap 22 pemain timnas pilihan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 22 pemain ke timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang 2 laga penting tersebut, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil 22 nama dan hanya 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Tidak ada nama Martin Paes yang baru saja selesai dinaturalisasi pada akhir April lalu. Kedua kiper yang dipanggil tersebut adalah Hernando Ari dan Adi Satrio. Belum ada Calvin Verdonk ataupun Jens Raven juga, yang memang masih dalam proses naturalisasi pada saat ini. Namun Shin Tae-yong kembali memanggil sejumlah pemain abroad seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Tom Haye. Total ada 13 pemain abroad yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong, termasuk diantaranya Shaine Patinama dan Marcelino Ferdinand yang mengalami nasib buruk di Belgia. Sementara itu hanya ada 9 pemain dari Liga 1, termasuk diantaranya adalah Rizky Ridho dan Egy Maulana Fikri. Berikut nama pemain yang dipersiapkan. Kiper Hernando Ari, M. Adi Satrio. Back, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Itzes. Sayap, Pratama Arhan, Shaine Patinama, Sandy Walsh, Yance Sayuri, Asnawi, Nathan Chuaon, Yakob Sayuri. Gelandang, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Penyerang, Dimas Derajat, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri.